Namaku Raya. Usia 30 tahun, ibu rumah tangga, setidaknya itulah yang orang lain lihat. Penampilanku sederhana, jarang terlihat memakai perhiasan mahal atau baju mewah. Aku lebih suka memakai daster atau pakaian longgar dengan rambut dikuncir seadanya. Aku tahu, banyak orang yang mengira aku hanyalah wanita biasa yang bergantung sepenuhnya pada suami. Tapi mereka salah besar. Di balik penampilanku yang sangat biasa, aku adalah investor di berbagai perusahaan, termasuk di perusahaan tempat suamiku bekerja. Semua investasiku aku kelola diam-diam, tanpa perlu pengakuan siapapun. Aku bukan tipe yang suka menonjol. Aku hanya ingin hidup tenang, mendukung suami dari balik layar, dan menikmati hasil kerja keras dengan cara yang sederhana. Reno, suamiku, adalah pria tampan, cerdas, dan ambisius. Kami menikah 5 tahun lalu. Awalnya dia adalah pria hangat yang penuh perhatian. Ketika kami baru menikah, kami tinggal di rumah kecil yang dibelinya dengan cicilan. Aku ikut menata rumah itu sendiri. Meski sederhana, kami bahagia. Aku janji, suatu saat nanti, kamu nggak akan lagi hidup serba pas-pasan, Raya, ucapnya suatu malam, menggenggam tanganku penuh semangat. Aku tersenyum, aku nggak butuh semuanya itu, Ren. Aku cuma butuh kamu. Sayangnya, Reno mulai berubah saat dia dipromosikan menjadi manajer proyek di perusahaan tempatnya bekerja. Perubahan itu datang perlahan, tapi menyakitkan. Awalnya dia hanya lebih sering lembur. Lalu dia mulai sering keluar kota. Lambat laun, dia tak lagi pulang tepat waktu. Wajahnya selalu tegang, seolah aku adalah beban yang menunggunya di rumah. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, Reno pulang dengan wajah lelah dan tatapan malas. "Kamu masak lagi?" tanyanya sambil duduk di sofa tanpa menatapku. Aku mengangguk pelan. "Iya, tumis kangkung sama ayam goreng. Kamu belum makan, kan?" Dia menghela napas. Rasanya udah bosen makan kayak gini terus. Di kantor tadi makan daging wagyu, masakan hotel. Enak banget. Aku hanya diam, mencoba menahan hati yang terasa sedikit tergores. Aku tahu lidahnya sudah mulai dimanjakan dengan makanan restoran. Tapi aku masih berpikir positif. Mungkin dia hanya lelah. Semakin hari, aku seperti tak dianggap di rumahku sendiri. Reno mulai jarang menyapaku, bahkan tak lagi memintaku menemaninya tidur. Ponselnya selalu disembunyikan. Kata-katanya makin menusuk. "Sampai kapan kamu mau jadi pengangguran, Raya? Kamu tahu, wanita zaman sekarang harus bisa mandiri. Lihat tuh atasan aku, Bu Sarah. Cantik, kaya, pintar, nggak cuma ngurus rumah dan masak." Kalimat itu seperti tamparan. Padahal aku bukan pengangguran. Aku hanya memilih diam, karena itu lebih bijak daripada menjelaskan ke orang yang sudah buta mata dan hatinya oleh dunia. Aku mulai menyelidiki siapa Bu Sarah yang disebutnya. Seorang wanita usia 40-an, karirnya cemerlang, punya perusahaan sendiri yang kini menjalin kerjasama dengan tempat kerja Reno. Aku mengenali namanya, karena aku adalah investor utama di perusahaan milik wanita itu. Tapi aku tetap diam. Reno makin sering menyebut namanya. Kadang dia pulang sambil bercerita, "Bu Sarah tadi ngajak lunch di Hotel Bintang 5, Raya. Kamu tahu, dia tuh visioner banget. Nggak kayak kamu yang cuma tahu dapur." Aku mulai merasa tak dihargai. Tapi aku tetap diam, karena aku tahu diamku jauh lebih tajam daripada kemarahan. Aku hanya memperhatikan semua perubahannya sambil mencatat dalam hati. Yang paling menyakitkan adalah ketika Reno menolak tidur sekamar denganku. "Aku butuh ruang sendiri, Raya. Aku capek kerja, pulang pengennya tenang. Kamu di sini aja, aku di kamar depan." Aku masih bertanya dalam hati, apakah aku seburuk itu di matanya? Puncaknya adalah ketika aku melihat postingan Instagram Sarah, foto makan malam bersama Reno di sebuah restoran mewah. Reno tampak rapi, duduk berhadapan dengan Sarah yang memakai gaun elegan. Captionnya singkat, "Dinner with my brilliant partner." Mataku berkaca-kaca. Tanganku gemetar. Tapi aku tidak menangis. Aku bangkit dari sofa, membuka laptopku, dan masuk ke akun investasiku. Di sana, tertera dengan jelas, perusahaannya Sarah mendapatkan sebagian besar dananya dari investasiku.
Aku menyumbang hampir 60% dari total modal operasional. Aku bisa membuat perusahaan itu jatuh kapanpun aku mau. Tapi aku belum akan melakukannya. Belum saatnya. Aku ingin mereka tenggelam dalam permainan mereka sendiri terlebih dahulu. Aku ingin melihat sampai sejauh mana Reno mengkhianati cinta yang dulu pernah ia janjikan akan dijaga selamanya. Hari-hariku tetap seperti biasa. Aku tetap memasak, tetap menyambutnya pulang dengan senyum, walau dia tidak pernah membalas. Kadang aku ingin bertanya, apakah wanita yang dia puja itu tahu bahwa perusahaan tempat dia duduk di singgasana sebenarnya berdiri di atas danaku? Malam itu, aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang mulai lelah. Tapi di mataku, ada cahaya baru, bukan karena cinta, tapi karena kekuatan. Aku tahu waktuku akan datang. Dan saat itu tiba, mereka akan tahu bahwa wanita yang mereka anggap pengangguran ini bukan siapa-siapa, justru adalah segalanya. Malam semakin larut. Rumah sunyi seperti biasanya. Reno belum pulang. Padahal tadi pagi dia bilang hanya akan rapat sebentar dan langsung pulang sore. Sudah hampir pukul 11 malam, dan pesan WhatsAppku hanya dibaca tanpa balasan. Aku memandangi layar ponsel dengan dada yang sesak. Sejak dulu, aku bukan wanita cemburuan. Tapi saat kepercayaan mulai retak, setiap detik menjadi luka baru. Aku hanya bisa memeluk bantal dan berusaha tertidur. Tapi malam ini, rasa sakit itu terlalu nyata untuk diabaikan. Pagi harinya, Reno pulang dengan wajah segar. Tidak seperti orang yang kelelahan karena lembur. "Kamu dari mana?" tanyaku lirih sambil membereskan meja makan. "Nginep di hotel." "Capek banget, jadi sekalian istirahat," jawabnya ringan, bahkan tanpa rasa bersalah. "Sendirian?" tanyaku lagi, tak mampu menahan diri. Dia menoleh, lalu tersenyum mengejek. "Emangnya kenapa kalau nggak sendirian? Kamu tuh kepo banget, Raya. Udah, urus aja rumah. Nggak usah ikut-ikutan ngatur hidup aku." Jantungku seperti diremas. Tapi aku mengangguk pelan, menunduk agar dia tak melihat mataku yang mulai memerah. Aku sudah cukup menelan luka. Kini saatnya mulai bertindak. Hari itu aku pergi ke kantor pusat perusahaan milik Sarah, wanita yang diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan suamiku. Tentu saja tidak ada satupun dari mereka yang mengenali aku sebagai investor terbesar. Selama ini aku hanya berkomunikasi dengan pihak manajemen keuangan dan tidak pernah menampakkan diri. Semua berjalan dengan nama alias dan konsultan perantara. Aku meminta rapat khusus bersama manajer finansial. Di ruangan ber-AC yang dingin itu, aku bicara dengan tenang. Aku ingin evaluasi laporan laba rugi dan detail dana masuk dari investor dalam 3 bulan terakhir. Dan juga laporan pengeluaran dividen. Manajer itu menatapku bingung. "Maaf, Ibu Raya, apakah ini berkaitan dengan rencana penarikan modal yang beredar dalam rapat tertutup minggu lalu?" Aku tersenyum kecil. "Mungkin. Tapi aku belum membuat keputusan akhir. Sebenarnya, aku hanya ingin tahu seberapa bergantungnya perusahaan ini padaku. Dan hasilnya, sangat bergantung. Jika aku tarik danaku sekarang juga, perusahaan akan kehilangan 60% cadangan operasional. Mereka akan kesulitan membayar vendor, karyawan, hingga proyek kerjasama dengan perusahaan tempat Reno bekerja." Rasanya ironis. Suamiku mengejar wanita yang kehidupannya bergantung pada dana dariku. Sore harinya, aku memutuskan untuk pergi ke salon. Sudah lama aku tidak memanjakan diri. Rambutku yang tadinya dikuncir sembarangan kini ditata rapi. Kulit wajahku dibersihkan dan dipoles tipis. Aku membeli beberapa pakaian baru, bukan untuk menarik perhatian siapapun, tapi untuk menghormati diriku sendiri yang sudah lama terabaikan. Malam itu, saat Reno pulang dan melihatku duduk di meja makan dengan tampilan sedikit berbeda, dia nyaris tidak mengenaliku. "Kamu, dandan?" katanya dengan kening berkerut. Aku menoleh perlahan. "Iya." "Emangnya kenapa?" Dia tertawa kecil, sinis. "Tumben banget. Lagi ada acara? Atau lagi cari perhatian?" "Aku cuma ingin terlihat pantas untuk diriku sendiri." Dia tidak menjawab. Hanya diam, lalu berlalu masuk ke kamar. Aku tahu, diamnya bukan karena kagum, tapi karena bingung. Dan itu pertanda baik.
Aku ingin Reno mulai merasakan getar di dadanya, bukan karena cinta, tapi karena takut kehilangan sesuatu yang tak pernah ia hargai. Beberapa hari kemudian, Reno mengajakku ikut ke acara perayaan pencapaian proyek besar di kantornya. Anehnya, dia memaksaku datang. Biar mereka tahu aku punya istri, katanya singkat. Aku tahu, bukan itu alasannya. Mungkin dia ingin menunjukkan betapa tidak pantas aku di antara kerumunan orang kantoran bergaya mewah. Atau mungkin dia ingin membandingkan aku dengan Sarah di depan umum. Tapi aku tidak peduli. Aku datang dengan gaun sederhana berwarna krem, make-up ringan, dan sepatu hak rendah. Tidak mencolok, tapi cukup rapi dan elegan. Saat kami masuk ke ballroom, Sarah langsung menghampiri. Wajahnya tersenyum lebar, tapi matanya memandangku seperti aku ini hanya wanita desa yang kebetulan beruntung menikah dengan karyawan perusahaan besar. Ini istri Mas Reno ya? Sapanya dengan senyum manis penuh racun. Wah, manis sekali. Kelihatan sederhana. Aku balas tersenyum. Terima kasih. Saya memang memilih hidup sederhana, supaya tidak terlalu sibuk menjaga citra. Sarah terdiam sejenak, tapi tetap tersenyum canggung. Sepanjang malam, aku memperhatikan bagaimana Reno begitu perhatian pada Sarah. Mengambilkan minum, membantu membawa dokumen presentasi, bahkan tertawa lepas pada setiap lelucon wanita itu. Dan tidak sekalipun dia menggandengku, memperkenalkanku, atau setidaknya sekadar memegang tanganku. Aku tidak sakit hati. Tidak lagi. Justru malam itu aku menyadari bahwa aku sudah siap untuk melangkah lebih jauh. Keesokan harinya, aku kembali menemui manajer keuangan perusahaan Sarah. Aku ingin menarik seluruh investasiku dalam waktu 1 bulan. Dan aku ingin dikembalikan dalam bentuk cash dan aset sesuai perjanjian. Manajer itu panik. Tapi, Bu Raya, ini akan mengguncang struktur finansial kami. Kami mohon, setidaknya pertimbangkan untuk menarik secara bertahap. Tidak. Aku ingin semuanya dalam waktu sebulan. Kalian punya waktu untuk bersiap. Aku tahu setelah ini kekacauan akan terjadi. Proyek-proyek akan tertunda. Kredit usaha akan dibekukan. Dan kalau mereka mencoba mencari investor baru, mereka akan sadar bahwa namaku terlalu besar untuk digantikan dengan mudah. Aku juga meminta asistennya untuk merahasiakan identitasku dari seluruh jajaran manajemen lain, terutama Sarah. Aku ingin dia mengetahui semuanya terlambat saat semuanya sudah hancur. Malam itu aku berdiri di balkon rumah, memandang langit malam yang gelap. Hatiku terasa damai. Luka di hatiku belum sembuh, tapi rencana ini perlahan-lahan menjadi obatnya. Reno masih terus menganggapku wanita biasa yang tidak bisa apa-apa. Sarah masih percaya diri bahwa dirinya tak tergantikan. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Dan saat mereka jatuh, aku tidak akan memberi satu pun tangan untuk menolong. Denting jam dinding di ruang kerja apartemenku berdetak tenang. Di hadapanku, laporan keuangan terakhir dari perusahaan milik Sarah tersaji lengkap. Aku menelaahnya dengan teliti, tidak sebagai istri yang dikhianati, tetapi sebagai investor yang bersiap mencabut nyawa dari tubuh bisnis yang sedang menggeliat manja dalam kesombongannya. 3 minggu telah berlalu sejak aku menyatakan penarikan dana. Pihak keuangan mereka mulai gemetar. Email masuk setiap hari, isinya permohonan penjadwalan ulang, negosiasi ulang kontrak, dan permintaan agar aku mempertimbangkan ulang keputusan itu. Aku hanya membaca, tak satu pun kubalas. Kini aku hanya tinggal menunggu waktu. Di luar dugaan mereka, aku pun punya pengaruh ke beberapa bank swasta yang selama ini menjalin kerja sama kredit dengan perusahaan itu. Aku tak perlu bersuara, cukup satu kode dari bawahanku, maka nilai kepercayaan mereka terhadap perusahaan itu pun anjlok drastis. Sarah tidak tahu bahwa kemewahan kantornya selama ini ditopang olehku. Aku adalah tiang tak terlihat yang menyangga megahnya bangunan yang ia pamerkan. Dan aku akan menarik tiang itu, tepat saat ia paling menikmati puncak kekuasaannya. Hari itu Reno pulang dengan wajah kusut. Lagi banyak masalah di kantor? Tanyaku pelan, sambil memberinya secangkir teh. Dia mengangguk malas, duduk di sofa dan mengusap wajahnya yang lelah. Iya, proyek kerjasama yang sudah disusun berbulan-bulan dibatalkan tiba-tiba. Investor utama mundur. Kredit bank ditangguhkan. Semua kacau.
Aku pura-pura terkejut. Loh, bukannya perusahaan Sarah itu solid banget? Kok bisa? Dia mendesah, nggak tahu, semua orang di kantor juga bingung. Katanya ini sabotase dari internal. Tapi menurutku ini lebih dari itu. Sarah gimana? Tanyaku sambil mengaduk tehnya. Dia menoleh cepat. Maksudmu Sarah siapa? Aku menatapnya lurus. Atasanmu yang sering kamu antar pulang. Yang kamu bela mati-matian waktu aku tanya soal kalian. Reno terdiam. Aku tersenyum, tenang. Nggak perlu bohong lagi, Ren. Aku tahu. Dia tidak berkata-kata. Wajahnya tegang, tapi tidak menunjukkan rasa bersalah. Justru lebih banyak rasa takut, seperti orang yang mulai kehilangan pijakan. Dengar, Raya, katanya setelah lama diam. Aku memang dekat sama dia. Tapi aku nggak ada niat ninggalin kamu. Aku cuma butuh seseorang yang bisa diajak tumbuh bareng. Kamu kan tahu sendiri, kamu cuma di rumah terus, nggak punya kegiatan apa-apa. Mataku memanas. Tapi aku tahan. Aku tidak akan membiarkan emosiku mengacaukan rencanaku. Kamu nggak pernah tahu apa yang aku kerjakan, Ren. Karena kamu terlalu sibuk menilai aku dari yang kelihatan di permukaan, jawabku pelan. Dia tertawa kecut. Udahlah, jangan drama. Kalau kamu memang hebat, harusnya kamu bisa bantu aku keluar dari masalah ini. Bukan malah diam aja. Aku tersenyum. Tenang, semua akan selesai. Tapi tidak seperti yang kamu kira. Sementara itu, Sarah mulai panik. Aku mendapatkan laporan dari orang kepercayaanku bahwa kantor pusatnya mulai melakukan pemotongan anggaran, merumahkan beberapa karyawan kontrak, bahkan menjual beberapa aset kantor untuk menutup utang operasional. Beberapa klien besar menarik diri. Semua terjadi dalam waktu nyaris bersamaan. Sarah mencoba menghubungi investor besar yang dulu menanamkan dana, tak tahu bahwa semuanya terhubung padaku. Tidak ada satupun yang memberi respons positif. Namaku sudah menutup setiap celah harapan yang ia punya. Pada hari Senin itu, Sarah mengumpulkan seluruh manajer di ruang rapat. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia bukan lagi wanita elegan dengan blazer mahal dan parfum mewah. Dia tampak rapuh, terpojok. Kita kehilangan 70% dana operasional dalam sebulan. Semua proyek dihentikan. Kalau dalam 2 minggu ke depan tidak ada injeksi dana, kita akan tutup. Saya minta bantuan kalian untuk cari solusi. Tak ada yang menjawab. Sebagian manajer bahkan sudah mengemasi barang pribadi, bersiap hengkang dari kapal yang mulai tenggelam. Di saat itulah, Reno masuk ke ruangan itu. Ia ikut duduk di sudut. Ia bukan siapa-siapa, hanya karyawan level menengah. Tapi karena kedekatannya dengan Sarah, dia berani bicara. Aku bisa coba ajak istriku bicara, katanya tiba-tiba. Dia, katanya kenal sama orang-orang investor besar. Siapa tahu bisa bantu. Sarah menoleh cepat. Istrimu? Reno mengangguk. Dia mungkin bisa bantu cari koneksi baru. Sarah menghela napas. Oke. Kalau kamu bisa, secepatnya. Di rumah, Reno menatapku seperti anak kecil yang takut kehilangan mainan. Raya, aku tahu aku salah. Tapi tolong, bantu aku sekali ini aja. Kamu bilang kamu punya relasi, kan? Kamu bisa tolong cari investor baru buat Sarah. Aku menatapnya, tenang. Kamu mau aku bantu, wanita yang sudah menghancurkan rumah tangga kita? Dia terdiam. Apa kamu tahu, Ren? Perusahaan tempat kamu bekerja dan tempat dia pamer kekuasaan itu selama ini berdiri karena danaku. Dia mengerutkan dahi. Maksudmu? Aku adalah investor utama di sana. Dan sekarang aku menarik semua dana itu. Jadi kalau kamu lihat mereka jatuh, itu bukan karena sabotase orang lain. Itu karena aku menarik pijakan yang selama ini mereka injak seenaknya. Reno terdiam lama. Wajahnya pucat. Kamu serius? Suaranya gemetar. Aku mengangguk pelan. Dan kamu tahu kenapa aku diam selama ini? Karena aku ingin kamu melihat sendiri siapa yang selama ini kamu abaikan. Siapa wanita yang kamu sebut pengangguran dan gak berguna? Dia terduduk di sofa, menunduk tak berkutik. Aku berdiri, mengambil jaketku. Minggu depan aku akan resmi mencabut seluruh danaku dari perusahaan itu.
Mereka akan kehilangan segalanya. Kamu boleh pilih, tetap bertahan di sisinya dan ikut tenggelam, atau perbaiki hidupmu dan jadi pria yang pantas dihormati. Reno tidak menjawab. Tapi air matanya jatuh, diam-diam. Malam itu aku tidur dengan perasaan lega. Bukan karena melihat mereka menderita, tapi karena akhirnya aku tahu, aku tidak selemah yang mereka kira. Aku punya kekuatan untuk memilih siapa yang pantas berada di sekelilingku dan siapa yang pantas kutinggalkan. Tinggal satu langkah lagi sebelum semuanya selesai. Dan aku akan berjalan dengan kepala tegak, bukan sebagai wanita pengangguran, tapi sebagai seorang pemenang. Pagi itu cerah, tapi bukan untuk Sarah. Kantor tempatnya bekerja sudah tak seramai dulu. Di depan gedung yang megah itu, beberapa karyawan tampak keluar membawa kardus, tanda bahwa pemutusan hubungan kerja sedang terjadi besar-besaran. Suasana yang dulu begitu glamor dan bergengsi kini berubah seperti tempat yang sedang bersiap bangkrut. Beberapa mobil dinas sudah hilang dari parkiran. Asisten pribadi Sarah pun tak terlihat lagi. Dari kejauhan, aku mengamati semua itu dari dalam mobilku. Sopirku, Pak Dirga, melirikku dari kaca spion. Ibu, jadi langsung ke kantor pusat? Aku menggeleng pelan. Belum, Dirga. Kita tunggu dia keluar dulu. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dengan langkah tergesa. Rambutnya tak lagi ditata rapi seperti biasanya. Wajahnya lesu, matanya menghitam karena kurang tidur. Sarah. Aku memperhatikan betapa kontrasnya penampilannya sekarang dibanding saat dia dengan angkuhnya memamerkan kedekatan dengan suamiku. Dulu dia berjalan penuh percaya diri, sepatu hak tinggi berbunyi tegas di setiap langkah. Kini dia hanya mengenakan sepatu flat lusuh, menunduk seperti menanggung beban berat. Dia menekan ponselnya beberapa kali, lalu menelpon seseorang, dan wajahnya berubah panik. Aku tahu siapa yang ia hubungi, Reno. Di rumah, Reno sibuk mondar-mandir. Rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh tekanan. Kenapa dia nggak angkat teleponku, Raya? Tanyanya gusar. Aku meletakkan cangkir teh ke atas meja. Siapa? Sarah. Dia mendadak ngeblok semua akun media sosialku. Nomornya pun nggak bisa dihubungi. Aku tahu dia panik, tapi dia nggak bisa gini dong. Kita pernah dekat? Aku menatapnya dengan tenang. Dekat? Dia menghela napas, duduk lemas di kursi. Oke, aku tahu aku salah. Tapi sekarang aku juga kena imbasnya. Aku dipecat hari ini. Tanpa pesangon. Aku pura-pura terkejut. Oh ya? Dan yang lebih parah, semua tabungan kita habis. Aku pakai buat bantu proyek Sarah yang katanya bakal besar. Ternyata semua bohong. Aku membeku. Kamu pakai tabungan keluarga kita untuk dia? Dia tidak menjawab, hanya menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Hatiku sejenak terasa perih, tapi aku tak boleh goyah. Luka itu sudah terlalu lama aku rawat sendiri, dan kini aku tak akan menghapusnya hanya karena air mata penyesalan. Sementara itu, Sarah duduk sendirian di sebuah kafe kecil. Matanya sembab. Mantan asistennya datang, bukan untuk membantu, tapi menagih gaji yang belum dibayarkan. Maaf, Kak Sarah, ucapnya dengan nada sopan tapi tegas, saya cuma minta hak saya. Udah 2 bulan belum dibayar. Saya juga harus makan. Sarah mengangguk pelan. Aku ngerti, Rina, tapi uangku juga lagi ketahan semua. Aku udah coba hubungi investor, tapi mereka semua tutup pintu. Bukannya selama ini Kak Sarah punya hubungan dekat sama investor besar itu? Tanya Rina. Sarah menggertakkan gigi. Aku juga nggak ngerti, semuanya tiba-tiba berubah. Seolah ada kekuatan besar yang sengaja menjatuhkan aku. Rina hanya diam. Lalu ia bangkit berdiri, menatap Sarah penuh kecewa. Dulu, waktu Kak Sarah masih di atas, semua orang Kak Sarah abaikan. Bahkan saya yang bantu urus semua kerjaan juga sering Kak Sarah bentak. Sekarang Kak Sarah butuh bantuan, tapi semua orang menjauh. Itu bukan kekuatan besar. Itu karma. Setelah Rina pergi, Sarah menangis sendirian. Seminggu kemudian, aku menerima undangan makan malam eksklusif dari salah satu perusahaan tempatku berinvestasi. Perusahaan itu dulu sering bekerja sama dengan milik Sarah.
Sekarang mereka sudah memutus semua kontrak dengannya dan beralih padaku sepenuhnya. Aku datang dengan gaun biru gelap yang elegan, rambut disanggul rapi, dan ditemani Dirga. Saat aku memasuki ruangan hotel mewah itu, beberapa eksekutif senior langsung berdiri menyambut. Mereka menunduk hormat, bahkan salah satu dari mereka berkata, "Kami beruntung bisa bekerja sama dengan Ibu Raya." Aku tersenyum sopan. Saya hanya berinvestasi pada orang-orang yang tahu caranya menghargai kerja keras. Di tengah acara, seorang tamu istimewa datang terlambat. Semua mata menoleh. Aku juga. Reno. Dia masuk dengan langkah ragu, mengenakan setelan lama yang sudah mulai lusuh. Seorang teman lamanya yang menjadi manajer di perusahaan ini ternyata mengundangnya, dengan harapan dia bisa mendapatkan pekerjaan baru. Wajahnya pucat saat melihatku. Aku melangkah mendekatinya, tersenyum tipis. "Selamat datang, suamiku." Semua orang terdiam. Beberapa yang mengenal kami berbisik-bisik. Reno tidak bisa berkata apa-apa. Ia tampak seperti orang asing di dunia yang tak lagi menyambutnya. Aku menatapnya dalam. "Kamu lihat? Ini dunia tempat wanita, pengangguran, sepertiku bergerak. Dunia yang kamu remehkan." Ia menunduk. Salah. Aku mendekat, berbisik di telinganya, "Dan kamu baru akan benar kalau kamu belajar menghargai. Bukan hanya ketika seseorang berada di atas, tapi bahkan saat dia terlihat tak punya apa-apa." Keesokan harinya, aku menerima email dari Sarah. "Raya, jika kau baca ini, aku tahu kau sudah tahu semuanya. Aku mohon, kembalikan investasimu." Karyawanku kehilangan pekerjaan. Aku kehilangan segalanya. Aku bersalah padamu. Tapi tolong, jangan hukum semua orang karena kesalahanku. Sarah, aku membaca email itu berkali-kali. Lalu kuputuskan menjawab. Sarah, ini bukan hukuman. Ini adalah akibat. Aku hanya menarik hakku. Dan aku tidak akan menanggung akibat dari kesombonganmu. Semoga kamu belajar satu hal dari semua ini, jangan pernah menari di atas luka orang lain. Raya, hari-hariku kembali berjalan tenang. Reno masih tinggal bersamaku, tapi kini ia bukan lagi pria yang sama. Ia lebih pendiam, lebih banyak menghabiskan waktu merenung. Mungkin ini cara semesta membuatnya tumbuh. Atau membuatku siap untuk memilih, memaafkan, atau meninggalkannya sepenuhnya. Dan aku tak lagi takut menghadapi dunia. Aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu, luka yang selama ini kubawa, telah berubah menjadi kekuatan. Kisah ini belum selesai. Masih ada lembar yang harus kutulis, tentang wanita yang bangkit dari luka, dan mengubah hinaan menjadi mahkota. Dan lembar itu, akan kutuliskan dengan tanganku sendiri. Pagi itu, cahaya matahari menerobos masuk melalui celah tirai kamarku. Dulu, aku selalu menyukai pagi. Tapi hari ini berbeda. Hari ini aku terbangun bukan karena alarm, melainkan karena kesadaran bahwa aku telah cukup kuat untuk pergi. Reno masih tertidur di sofa kamar tamu. Sejak dia kehilangan pekerjaannya dan Sarah memutuskan semua hubungan dengannya, dia seperti kehilangan arah. Beberapa kali dia mencoba mendekatiku, meminta maaf, mengajak bicara, tapi semuanya terasa terlambat. Luka yang sudah terlalu dalam tak bisa diobati dengan kata-kata manis yang baru datang setelah semuanya hancur. Aku berdiri di depan lemari pakaian, memasukkan bajuku satu persatu ke koper. Aku tak membawa banyak, hanya yang penting. Sambil melipat blus putih favoritku, aku teringat saat pertama kali aku mengenakannya di sebuah rapat investor. Saat itu aku duduk satu meja dengan para petinggi perusahaan, termasuk pemilik saham luar negeri, dan mereka semua menaruh hormat padaku. Mereka tidak tahu aku istri dari seorang pria yang meremehkanku, dan aku pun tak merasa perlu membanggakan diri. Karena sejak dulu aku percaya, kehebatan tidak perlu diteriakkan. Aku duduk sejenak di tepi ranjang, melihat sekeliling kamar yang dulunya begitu hangat namun kini terasa seperti ruang asing. Meja rias penuh debu, foto pernikahan di dinding pun mulai kusam. Aku memandangi foto itu cukup lama. Di sana aku tersenyum lebar, memegang tangan Reno yang dulu penuh janji. Tapi aku sadar, senyum itu palsu. Itu bukan kebahagiaan sejati, itu topeng, harapan yang kugenggam mati-matian agar rumah tangga ini tetap utuh.
Ketukan pelan di pintu membuyarkan lamunanku. Raya, suara Reno serak. Aku menoleh. Dia berdiri di ambang pintu dengan tatapan kacau. Rambutnya berantakan, mata sembab, dan bajunya kusut. Tak seperti pria penuh percaya diri yang dulu meninggalkan rumah dengan parfum mahal dan senyum licik. "Kamu mau kemana?" tanyanya pelan. Aku menarik napas. Pergi? Pergi? Kemana? Untuk berapa lama? Untuk selamanya. Dia melangkah masuk, panik. Raya, kamu jangan begini. Kita bisa bicara? Aku nyesel. Aku tahu aku salah. Aku hilaf. Tapi sekarang aku sadar. Aku berdiri. Kamu sadar karena kamu kehilangan. Bukan karena kamu benar-benar menyesal. Dia terdiam. Kalau Sarah masih punya segalanya, kalau perusahaan itu masih berdiri, kalau kamu masih punya gaji besar dan fasilitas kantor, kamu tidak akan berada di sini, berdiri di depanku dengan wajah penuh sesal. Reno mencoba mendekat, tapi aku mundur. Jangan. Aku nggak butuh pelukanmu. Aku butuh kebebasanku. Raya, tolong, suaranya tercekat. Aku kehilangan semuanya. Sarah kabur. Aku nggak punya siapa-siapa. Kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar peduli. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu bilang aku pengangguran. Kamu mempermalukanku di depan teman-temanmu. Kamu tinggalkan aku demi wanita yang kamu kira lebih berkelas, lebih layak kamu perjuangkan. Tapi ketika semua hancur, kamu datang padaku, seolah aku tempat sampah yang bisa menampung sisa-sisa kehancuranmu. Bukan begitu maksudku. Aku tahu. Kamu hanya nggak pernah benar-benar melihat aku. Kamu terlalu sibuk menilai dari luar. Dari baju, dari rutinitas harian, dari kesibukan yang tak tampak di depan mata. Kamu lupa, orang hebat tidak selalu berada di balik meja kantor. Kadang mereka duduk diam di rumah, mengendalikan segalanya dari balik layar. Air mata menetes di pipinya. Tapi aku tetap diam. Dulu aku akan langsung luluh. Tapi tidak hari ini. Hari ini aku tahu nilainya diriku. Aku menarik koperku, lalu berjalan menuju pintu. Dia berdiri menghalangi. Kamu nggak bisa pergi gitu aja. Ini rumah kita? Aku menatapnya tajam. Ini rumah yang dibangun dari kesabaran dan air mataku. Tapi karena kamu mengisinya dengan kebohongan dan penghinaan, rumah ini sudah tidak pantas lagi untukku. Aku pergi ke apartemen yang selama ini kusewa diam-diam di pusat kota. Sebuah tempat yang dulu kupakai sebagai ruang kerja pribadi untuk mengelola investasiku. Disinilah aku membangun semua kekuatanku. Tanpa Reno tahu, tanpa perlu validasi siapapun. Dari jendela kaca besar di lantai 20, aku memandangi kota yang sibuk. Mobil berlalu lalang, orang-orang berjalan cepat, dunia terus bergerak. Dan di tengah semuanya, aku tersenyum. Aku hidup. Aku bebas. Aku tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan ekspektasi orang lain. Tidak perlu lagi pura-pura lemah agar tidak mengancam egonya. Tidak perlu lagi menjadi wanita yang cukup baik hanya agar tidak ditinggalkan. Kini aku tahu, ditinggalkan bukan berarti tak berharga. Justru, meninggalkan demi mempertahankan harga dirilah yang menunjukkan betapa berharganya aku. Seminggu berlalu. Suatu sore, aku menerima pesan dari sekretarisku. Bu Raya, ada Pak Reno datang ke kantor pusat. Dia ingin bertemu langsung. Saya bilang ibu sedang meeting, tapi dia menunggu di lobi. Apa perlu kami panggil satpam? Aku tersenyum tipis membaca pesan itu. Tidak perlu. Biarkan dia menunggu. Bila perlu, beri dia air minum. Tapi jangan bawa dia ke ruangan saya. Aku tak perlu bicara apapun padanya. Diamku adalah jawabannya. Kabar tentang kejatuhan Sarah sudah menyebar luas. Dia harus menjual apartemen mewahnya, dan perusahaan kecil yang sempat dia bangun bersama Reno sudah dinyatakan pailit. Beberapa investor kecil bahkan menggugatnya karena penipuan. Dan aku hanya duduk tenang, membaca laporan hasil audit sambil menyesap kopi. Hidup itu lucu. Dulu, mereka melihatku sebagai istri yang tak berguna. Kini, mereka meminta waktu dan perhatianku yang berharga. Tapi aku telah belajar satu hal. Waktu adalah hal paling berharga dalam hidup.
Dan aku tidak akan menyia-nyiakannya lagi untuk orang-orang yang tak tahu cara menghargai. Sore itu, aku menerima surat dari pengacara. Semua dokumen perceraian sudah siap. Reno menolak menandatangani di awal, tapi akhirnya ia menyerah. Mungkin karena dia sadar, aku sudah tidak bisa dia raih lagi, bahkan dengan air mata dan penyesalan sekalipun. Aku memegang surat itu cukup lama, sebelum akhirnya membubuhkan tanda tangan. Saat tinta pena menggores kertas terakhir, aku merasa seolah lepas dari beban besar yang selama ini mengikat langkahku. Aku bukan istri dari seseorang lagi. Aku adalah diriku sendiri. Dan itu, sudah lebih dari cukup. Sudah 2 bulan sejak aku menandatangani surat cerai. 2 bulan sejak aku benar-benar memilih diriku sendiri. 2 bulan pula sejak Reno dan Sarah benar-benar jatuh ke titik paling rendah dalam hidup mereka. Aku tak pernah menyangka akan melihat pria yang dulu begitu angkuh itu berdiri di pinggir jalan, menawarkan jasa sopir lepas di salah satu aplikasi ojek online. Wajahnya terlihat tua, kusut, dan kehilangan sinarnya. Pakaian yang ia kenakan lusuh, bahkan sepatunya tampak sudah aus. Ia menunduk ketika melihatku turun dari mobil yang dikemudikan sopir pribadi, membawakan berkas untuk pertemuan penting bersama tim direksi baru. Kupikir, dia akan menyapa. Atau sekadar melambaikan tangan. Tapi tidak. Mungkin dia terlalu malu. Atau mungkin terlalu sadar bahwa wanita yang pernah ia remehkan, kini berdiri jauh di atasnya. Sarah lebih parah lagi. Aku mendapat laporan bahwa ia sudah pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Barang-barang mewahnya dijual, termasuk tas-tas bermerek dan mobil sport yang dulu sering ia pamerkan. Ia sempat membuat drama di media sosial, menyalahkan semua orang atas kehancurannya, bahkan membuat unggahan panjang tentang pengkhianatan investor misterius. Tentu saja, yang ia maksud adalah aku. Lucu, bukan? Wanita yang ia anggap tak berdaya itu justru yang menarik karpet dari bawah kakinya. Siang itu aku duduk di rooftop restoran bintang 5 milikku. Pemandangan kota dari ketinggian begitu menenangkan. Di depanku, duduk seorang pria berusia 50-an, Pak William, salah satu CEO perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Kami sangat menghargai ketegasan Ibu Raya saat memutuskan menarik investasi dari perusahaan milik Bu Sarah. Kami tahu ada alasan besar di balik keputusan itu. Aku tersenyum. Saya hanya tidak ingin mendukung bisnis yang dijalankan dengan cara kotor, Pak. Dunia usaha perlu etika, bukan hanya ambisi. Beliau mengangguk mantap. Kami harap Ibu mau mempertimbangkan menjadi pemegang saham utama di perusahaan kami. Kami ingin bekerja dengan orang yang tahu betul nilai-nilai integritas. Aku mengangguk. Saya akan mempertimbangkan. Setelah pertemuan selesai, aku duduk sendiri, menikmati teh hangatku. Pandanganku tertuju ke arah jendela kaca besar. Kilau gedung-gedung pencakar langit seolah menjadi cermin dari pencapaianku. Aku tidak pernah membalas dendam dengan kekerasan. Aku tidak menghancurkan mereka dengan fitnah atau permainan kotor. Aku hanya mundur dan menarik kekuatan yang selama ini menopang mereka. Dan hasilnya, mereka jatuh sendiri. Malam itu, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Raya, ini aku, Reno. Tolong balas. Aku butuh bicara. Ini penting. Aku mengabaikannya. Tak lama kemudian pesan lain masuk. Kamu menang. Aku kalah. Tapi aku mohon, jangan diam terus. Aku mau minta maaf, bukan minta kembali. Aku cuma ingin kamu tahu, kamu luar biasa. Mataku sempat panas membaca pesan itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku mendapat pengakuan. Sayangnya, itu datang terlambat. Bahkan terlalu terlambat. Esoknya, saat aku sedang menghadiri forum bisnis wanita di Jakarta, aku mendapat kabar bahwa Sarah mendatangi salah satu kantor anak perusahaanku, meminta pekerjaan. Menurut sekretarisku, Sarah datang dengan dandanan seadanya, wajah kuyu, dan suara yang hampir tak terdengar. Ia memohon agar diberi posisi apapun, bahkan sebagai staf biasa. Dia berkata tidak bisa membayar tagihan listrik, dan beberapa kali digugat karena menunggak cicilan. Ironis, bukan? Wanita yang dulu berjalan angku di lorong perusahaan sambil menggandeng suamiku itu, kini meminta pekerjaan dariku. Sekretaris itu menanyakan padaku, Bu,
Apa ibu ingin bertemu langsung dengan Bu Sarah? Aku diam sejenak, lalu menggeleng. Tidak perlu. Suruh dia pulang. Dan sampaikan bahwa saya mendoakan dia mendapat pelajaran terbaik dari hidup. Di rumah, aku membuka album foto pernikahan yang tersimpan dalam folder di laptopku. Aku menatap foto itu sebentar. Kemudian, dengan satu klik, aku menghapus semuanya. Tak ada penyesalan. Aku hanya merasa lega. Semua itu bukan bagian dari hidupku yang sekarang. Aku bukan lagi istri dari seseorang. Aku adalah perempuan yang bertahan dan bangkit. Sendiri. Tegak. Kuat. Beberapa hari kemudian, aku diundang sebagai pembicara dalam seminar nasional bertema Perempuan dan Keuangan, Membangun Kemandirian Finansial di Era Modern. Dalam forum itu, aku berdiri di hadapan ratusan perempuan dari berbagai latar belakang, ibu rumah tangga, mahasiswi, pengusaha muda. Mereka semua menatapku dengan antusias. Aku buka pidatoku dengan sebuah cerita. Saya pernah dianggap tidak berguna. Pernah diremehkan sebagai wanita pengangguran hanya karena saya tidak memiliki meja kerja dan kartu nama. Padahal saat itu, saya sedang memegang investasi puluhan miliar di balik layar. Saya memilih diam. Bukan karena lemah. Tapi karena saya tahu, waktu akan membuktikan siapa saya sebenarnya. Ruangan hening. Beberapa wanita tampak menyeka air mata. Aku lanjutkan. Kita tidak harus menjadi keras untuk terlihat kuat. Kadang, kekuatan perempuan justru terletak pada kesabaran, keteguhan, dan keputusan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Aku tutup pidato itu dengan tepuk tangan panjang dan standing ovation. Saat aku turun dari panggung, seorang ibu tua mendekatiku, menggenggam tanganku erat. Nak, kau mengingatkanku pada diriku sendiri. Aku dulu juga ditinggalkan karena dianggap tak punya apa-apa. Tapi aku bertahan, demi anak-anakku. Terima kasih sudah memberi kami semangat. Aku memeluknya hangat. Karena saat itulah aku sadar, perjalananku bukan hanya tentang membalas luka, tapi tentang menyembuhkan banyak jiwa. Malamnya, saat aku menatap langit dari balkon, angin membawa bau hujan. Segar dan damai. Ponselku kembali berbunyi. Kali ini dari pengacaraku. Bu Raya, semua aset atas nama Bu Sarah dan Reno sudah dipastikan tidak akan lagi terkait dengan Anda. Anda bersih. Mereka tak bisa menyentuh 1 sen pun dari hasil investasi Anda selama ini. Aku mengucap terima kasih dan menutup telepon. Lalu aku duduk. Tersenyum. Menikmati kemenangan yang tak perlu dirayakan dengan sorak, cukup dengan tenang dan anggun. Karena bagi wanita seperti aku, balas dendam terbaik adalah membangun hidup yang tak bisa mereka hancurkan. 2 tahun telah berlalu sejak semua badai itu berlalu. 2 tahun sejak aku memilih untuk meninggalkan luka, bukan dengan air mata, tapi dengan keputusan tegas dan keberanian yang mengakar kuat di dalam hati. Aku berdiri di depan cermin besar di ruang persiapanku. Gaun hitam elegan membalut tubuhku dengan anggun, rambutku disanggul sederhana namun mewah, dan mata ini tak lagi menyimpan kesedihan. Hanya ketegasan. Hanya kebanggaan. Hari ini aku akan menerima penghargaan, wanita paling berpengaruh di dunia investasi, dalam acara prestisius yang diadakan di luar negeri. Dari sekian banyak nominasi, aku terpilih karena bukan hanya keberhasilan secara angka, tapi karena keberanianku membela nilai, dan keteguhanku memilih kebenaran meski itu berarti harus kehilangan semuanya. Tapi aku tak kehilangan apa-apa. Justru aku menemukan diriku sendiri. Setelah semua yang terjadi, hidupku jauh lebih bermakna. Aku membentuk yayasan sosial bernama Langkah Raya, sebuah wadah untuk para perempuan yang ingin mandiri secara finansial. Kami mendidik, membina, dan membantu mereka yang pernah dihina, direndahkan, dan dianggap tak punya daya. Aku ingin semua perempuan tahu, mereka punya nilai. Mereka bukan hanya pelengkap hidup seseorang. Mereka adalah inti dari perubahan, kekuatan dari dalam rumah, dan tiang dalam masyarakat. Setiap bulan, aku keliling ke berbagai kota. Aku mendengar kisah para perempuan yang begitu kuat menanggung beban, tapi tetap mampu tersenyum untuk anak-anak mereka. Mereka mengingatkanku pada diriku dulu, saat aku memilih diam, sambil menahan sakit. Sekarang, aku berbicara lantang. Bukan untuk membalas dendam,
tapi untuk menyuarakan mereka yang tak mampu bersuara. Pagi itu, ketika aku sedang bersiap ke bandara, seorang staf mengantarkan sebuah undangan. Bu Raya, ini undangan reuni dari kampus Ibu dulu. Tahun ini mereka adakan di Hotel Bintang 4 yang dulunya dikelola oleh mantan suami Ibu, Pak Reno. Aku tertawa kecil. Reuni, ya? Sudah lama sekali tidak datang ke acara seperti itu. Kalau Ibu berkenan, saya bisa aturkan jadwal. Aku memandangi undangan itu. Awalnya ragu, tapi entah kenapa, aku merasa ini saat yang tepat untuk datang. Bukan untuk pamer, tapi sebagai penutup cerita lama yang dulu hampir mematikan jiwaku. Hari reuni pun tiba. Aku datang tanpa pengawal, tanpa staf, tanpa publikasi. Hanya dengan baju kasual sederhana, namun tetap elegan. Aku ingin datang sebagai diriku, bukan sosok yang mereka baca di berita, tapi perempuan biasa yang sempat dihancurkan cinta palsu dan diremehkan karena memilih diam. Hotel tempat acara itu berlangsung tampak sepi. Jauh dari kemewahan masa lalu. Aku berjalan pelan di lorong yang dulu pernah kulewati dengan perasaan sedih. Kini, langkahku mantap, tatapanku lurus ke depan. Raya? Aku menoleh. Salah satu teman kuliahku, Dita, menyapaku dengan wajah kaget sekaligus senang. Raya? Astaga, kamu datang juga? Tapi, kamu gak berubah sama sekali, ya? Tapi lebih anggun sekarang. Aku hanya tersenyum. Terima kasih. Aku cuma ingin lihat teman-teman lama. Di dalam ruangan, banyak mata memandangku. Beberapa dari mereka berbisik pelan, ada pula yang mendekat hanya untuk memastikan bahwa aku memang Raya, wanita yang mereka kira hanya istri pengangguran yang diselingkuhi suaminya. Dan tak lama kemudian, sosok itu muncul. Reno. Ia mengenakan jas yang terlihat sudah tak baru lagi. Wajahnya menua jauh dari usia sebenarnya. Ia melihatku sejenak, lalu tersenyum canggung. Raya? Aku membalas dengan anggukan sopan. Tak lebih. Terima kasih sudah datang. Maaf, kalau aku mengangkat tanganku, menghentikannya. Tak perlu minta maaf lagi, Reno. Kita sudah selesai. Ia menunduk. Aku cuma ingin bilang, kamu luar biasa. Kali ini, aku tersenyum. Bukan senyum menyakitkan, tapi senyum lega. Karena aku benar-benar sudah melepas luka yang dulu ia tinggalkan. Tak jauh dari Reno, Sarah berdiri. Tubuhnya jauh lebih kurus dari terakhir kali aku lihat. Ia menatapku seolah ingin bicara. Tapi aku hanya lewat, tanpa sedikit pun rasa marah. Aku sudah selesai dengan mereka. Setelah acara reuni berakhir, aku kembali ke mobil. Tapi sebelum masuk, aku sempat menoleh ke belakang. Melihat hotel yang dulu sempat menjadi lambang kesombongan dan pengkhianatan. Kini, hotel itu hanya bangunan biasa, bahkan sedang dalam proses dijual karena tak sanggup bayar pajak. Aku masuk ke dalam mobil, menutup pintu perlahan. Sopirku bertanya, bagaimana acaranya, Bu? Aku tertawa kecil. Seperti menonton film lama yang sudah tak relevan. Tapi bagus untuk mengingatkan betapa jauhnya aku melangkah. Beberapa minggu kemudian, aku menerima kabar dari salah satu direksi perusahaan lama Sarah. Mereka bilang, perusahaan itu benar-benar dinyatakan bangkrut. Tak bisa membayar gaji karyawan, aset-aset disita, dan semua jaringan bisnisnya sudah diputus. Lalu aku mendapat kabar lain, Reno sekarang menjadi sopir pribadi sebuah keluarga di luar kota. Sementara Sarah mengajar les privat untuk anak-anak SD agar bisa bertahan hidup. Dan aku membuka kantor investasi baruku di 3 negara. Namaku mulai dikenal sebagai investor berhati tegas, seseorang yang tak hanya melihat angka, tapi juga etika. Sore itu aku duduk di taman kecil milikku. Di sekelilingku, ada anak-anak dari yayasan yang sedang belajar membaca dan menggambar. Aku memilih berada di tengah-tengah mereka, karena dari sinilah kebahagiaan sejati berasal. Seorang anak kecil bertanya, Bu Raya, kenapa ibu kerja, padahal ibu sudah kaya? Aku tersenyum lembut. Karena aku tidak bekerja untuk jadi kaya. Aku bekerja supaya aku bisa bantu orang lain jadi lebih kuat. Anak itu tersenyum dan memelukku. Aku menatap langit senja yang berwarna jingga. Dalam diam aku bersyukur.
Karena Tuhan telah menunjukkan bahwa luka bisa menjadi kekuatan, bahwa diremehkan bisa jadi awal dari kejayaan, dan bahwa seorang wanita tak perlu membalas dendam dengan kemarahan. Cukup dengan keberhasilan. Karena hidup akan selalu memberikan ruang bagi mereka yang sabar, tulus, dan tahu kapan harus berdiri, bahkan saat dunia memaksa untuk jatuh.